Silakan dulu. Baik, selamat pagi semuanya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda di pertemuan ini yang sangat penting bagi perusahaan kita. Untuk yang belum kenal, saya adalah direktur utama dari perusahaan ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya kepada Anda semua dan menyambut kehadiran setiap individu yang hadir di ruangan ini. Senang bisa ada di sini untuk mendukung diadakan pertemuan ini. Terima kasih Bu Dini. Sekarang saya ingin menjelaskan tujuan dari pertemuan kita hari ini. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sebuah keputusan investasi yang strategis bagi perusahaan kita. Investasi ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan pertumbuhan yang signifikan bagi perusahaan kita di masa depan. Saya adalah kepala proyek yang bertanggung jawab atas pengembangan proyek. Saya percaya dengan kolaborasi tim yang solid kita akan dapat mengambil keputusan yang baik. Sebagai staff ahli proyek, saya siap memberikan kontribusi dalam diskusi ini untuk memastikan bahwa setiap aspek proyek telah dipertimbangkan secara menyeluruh. Saya adalah kepala departemen akuntansi. Saya akan memastikan bahwa setiap keputusan yang kita buat hari ini akan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terima kasih Bu Ibla dan Bu Linda. Dengan kolaborasi dari semua pihak yang hadir, saya yakin kita akan bisa membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan bagi perusahaan kita. Mari kita mulai dengan presentasi dari kepala proyek. Apakah ada yang ingin kita bahas sebelum kita mulai? Investasi yang telah kami usulkan. Proyek ini merupakan pengembangan proyek baru yang kami percaya memiliki potensi besar untuk pertumbuhan perusahaan. Baik, kami telah menentukan biaya total proyek ini adalah sebesar 10 juta. Kami dari Departemen Keuangan juga telah estimasi biaya dan proyeksi pendapatan yang telah disajikan. Kami juga telah menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dari keputusan ini. Tingkat pengembalian yang kami proyeksikan adalah 20%. Terima kasih atas pemaparan yang jelas. Sekarang saya ingin membuka diskusi tentang tujuan investasi dan kriteria evaluasi yang digunakan. Apakah ada yang memiliki pertanyaan atau komentar sebelum ini? Saya sebagai investor ingin mengetahui lebih lanjut tentang tujuan jangka panjang dari investasi ini dan bagaimana proyek ini akan mendukung pertumbuhan perusahaan. Itu pertanyaan yang sangat relevan. Kami dan memastikan pendapatan yaitu proyek ini juga akan memperwajibkan kita dan meningkatkan kehadiran global perusahaan. Bagaimana dengan kriteria evaluasi yang digunakan dalam penghasilan proyek ini? Kami telah menetapkan kriteria evaluasi yang dimana di sini ada 3. Pertama, tingkat pengembalian investasi, waktu pengembalian modal, dan pertumbuhan laba bersih. Kami akan memantau proyek ini secara berkala untuk memastikan bahwa proyek ini memenuhi kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan atau masukan lain sebelum kita lanjutkan diskusi? Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang resiko yang terkait dengan proyek ini dan bagaimana tim proyek akan berencana untuk mengelolanya. Pertanyaan yang kedua, tim proyek, apakah Anda memiliki strategi untuk mengelola risiko yang terkait dengan proyek ini? Ya, kami telah mengidentifikasi beberapa risiko potensial dan telah merancang rencana mitigasi yang sesuai. Kami akan memastikan untuk memonitor dan mengevaluasi risiko secara berkala selama proses pelaksanaan proyek. Bagus, sangat baik. Saya menghargai upaya tim proyek dan dalam mempersiapkan diri untuk mengelola risiko dengan baik. Mari kita lanjutkan dengan diskusi lebih lanjut. Setelah ini, apakah ada yang ingin menambahkan sebelum kita melanjutkan? Saya ingin menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan kolaborasi antar tim dalam menjalankan proyek ini. Dengan saling mendukung satu sama lain, saya yakin kita bisa berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya sangat setuju. Saya sangat setuju dengan Anda, juga. Terima kasih atas pengingatnya. Mari kita lanjutkan dengan agenda kita. Apakah semua siap untuk melanjutkan? Sekarang mari kita fokus pada analisis risiko yang terkait dengan proyek investasi ini. Saya ingin membuka diskusi untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek. Nah, salah satu risiko utama yang kami
dengan peraturan pemerintah dan standar akuntansi. Pelanggaran yang tidak disengaja dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan reputasi yang buruk bagi perusahaan nantinya. Bagaimana tim proyek berencana untuk mengurangi resiko ini? Apakah ada strategi mitigasi yang telah dipersiapkan? Baik, pertanyaan yang bagus. Tim proyek, apakah Anda memiliki strategi mitigasi yang siap untuk mengurangi dampak dari risiko ini? Nah, kami melakukan beberapa strategi untuk mengurangi resiko teknis ini, seperti melakukan uji coba teknologi sebelum meluncurkan produk dan memperhatikan teknologi baru. Dan untuk mengatasi risiko pasar, kami berencana untuk melakukan diversifikasi pasar dan menjalin kemitraan strategis dengan pihak-pihak yang memiliki akses pasar yang terdepan. Kami akan menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka mata uang untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang dan juga harga barang. Dan untuk risiko kepatuhan, kami akan memastikan bahwa kami memiliki sistem monitoring dan kontrol yang kuat. Kita melibatkan ahli hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Strategi ini terdengar sangat baik. Apakah ada yang ingin menambahkan atau mengomentari strategi mitigasi ini? Saya ingin mengatakan bahwa komunikasi terbuka dan kolaborasi antara tim akan berfungsi dalam mengimplementasikan menjadi strategi yang Sangat setuju. Komunikasi yang baik akan membantu kita dalam memonitor dan menangani resiko dengan lebih efisien. Apakah ada pertanyaan atau masukan lain sebelum kita melanjutkan? Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proyek ini akan menangani risiko-risiko yang mungkin muncul di masa depan. Pertanyaan yang penting. Tim proyek, apakah Anda memiliki rencana untuk memantau risiko secara berkala dan menyesuaikan strategi mitigasi sesuai kebutuhan? Ya, kami akan melakukan meninjau risiko secara berkala dan akan siap untuk menyesuaikan strategi mitigasi sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan lingkungan proyek. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, mari kita lanjutkan dengan adegan 6. Apakah semua siap untuk melanjutkan? Siap. Sekarang kita akan beralih ke evaluasi keuangan lebih mendalam. Saya ingin membahas proyeksi pendapatan, biaya, dan kas bersih dari setiap proyek investasi. Kami telah melakukan analisis mendalam tentang koleksi pendapatan dan juga biaya bersih. Nah, berdasarkan data yang kami kumpulkan, kami telah menghasilkan proyeksi pendapatan tahunan sebesar 5 juta dan proyeksi biaya tahunan sebesar 3 juta. Kami juga telah menghitung arus kas bersih dari proyek ini. Setelah menentukan semua pendapatan dan biaya, kami telah menentukan bahwa arus kas bersih tahunan dari proyek ini diperkirakan sebesar 2 juta. Terima kasih atas informasinya. Sekarang, mari kita nilai proyek ini menggunakan beberapa metode evaluasi investasi yang umum digunakan, seperti NPV, IRR, dan payback period. Apakah ada yang ingin menambahkan sebelum kita melanjutkan? Saya ingin tahu bagaimana setiap metode evaluasi ini diterapkan pada proyek ini dan bagaimana hasilnya itu mempengaruhi keputusan investasi. Tentu saja, tim keuangan, apakah Anda dapat memberikan penjelasan singkat tentang setiap metode evaluasi dan bagaimana metode ini digunakan untuk menilai proyek investasi? Jadi NPV ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. Nah, jadi nilai NPV ini, nilai NPV yang positif menunjukkan bahwa proyek menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, untuk proyek ini kami telah menghitung NPV dan menemukan nilai positif menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk diinvestasikan. Dan IRR ini adalah tingkat diskonto yang memulai nilai NPV dari arus kas bersih menjadi 0. Dan tingkat IRR yang lebih tinggi dari diskonto yang diperlukan menunjukkan bahwa proyek menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi daripada biaya modal perusahaan. Kami juga telah memperhitungkan IRR untuk proyek ini dan hasilnya melebihi tingkat diskonto yang diperlukan, menunjukkan bahwa proyek ini sangat menguntungkan. Nah, sedangkan untuk payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung waktu yang diperlukan bagi proyek untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk melebihi biaya investasi awal. Untuk proyek ini, payback period adalah 2 tahun yang berada dalam batas waktu yang dapat diterima oleh perusahaan. Terima kasih atas penjelasan lengkapnya. Apakah ada pertanyaan
berbagai asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini? Tentu, kami menggunakan tingkat diskriminator yang konservatif dan mempertimbangkan inflasi serta resiko pasar dalam perhitungan NPV dan juga IRR. Kami juga memperhitungkan biaya dari perusahaan dalam menentukan tingkat diskriminator yang berkembang. Selain itu, kami memastikan bahwa proyek akan berjalan sesuai rencana dan tidak ada perubahan signifikan dalam hitungan bisnis. Terima kasih atas klarifikasi tersebut. Dengan mempertimbangkan semua informasi ini, apakah ada pertimbangan terakhir untuk kita lanjutkan? Saya menekankan pentingnya pemantauan terus terhadap kerja proyek dan juga penyesuaian strategi jika dibutuhkan. Sangat setuju. Pemantauan yang cermat dan akan memastikan bahwa proyek tetap berada di jalur yang tepat. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, mari kita lanjutkan dengan agenda kita. Apakah semua siap untuk melanjutkan? Ya, Sekarang kita akan mulai diskusi dan perbandingan antara proyek investasi yang telah dipresentasikan berdasarkan kriteria keuangan dan non keuangan. Saya ingin kita mengalokasikan waktu 20 menit untuk tahap ini. saya akan memulai dengan merangkum kembali proyek yang saya presentasikan. Proyek kami adalah pengembangan produk baru yang telah melalui proses penelitian yang komprehensif dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan perusahaan. Proyek kami adalah ekspansi pasar global melalui perencanaan strategis dan kampanye pemasaran yang berkelanjutan. Kami yakin bahwa proyek ini akan membawa perusahaan ke level berikutnya dalam hal pertumbuhan dan keuntungan. Terima kasih Bu Dalila dan juga. Sekarang mari kita membandingkan proyek-proyek ini berdasarkan kriteria keuangan seperti NPV, IRR, dan PB period yang sudah dijelaskan. Apakah ada komentar atau pemikiran awal sebelum kita melihat data keuangan? Saya ingin menyebutkan bahwa proyek kami memiliki NPV dan IRR yang besar dan menunjukkan bahwa proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Nah, jadi IRR itu juga tadi akan menunjukkan bahwa proyek ini akan menghasilkan aktivitas yang Demikian juga dengan proyek kami juga memiliki NPV dan IRR yang positif, serta PIB period yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan kita. Namun kami perlu memperhatikan risiko-risiko yang terkait dengan proyek ini dan kami akan memastikan bahwa strategi mitigasi yang tepat telah ditetapkan. Terima kasih atas analisis keuangan yang komprehensif. Sekarang mari kita bandingkan proyek-proyek ini berdasarkan kriteria non keuangan seperti kepatuhan terhadap strategi bisnis perusahaan dan dampaknya terhadap citra merek perusahaan. Proyek pengembangan proyek baru kami secara langsung mendukung strategi bisnis. Juga perusahaan untuk meningkatkan inovasi dan keunggulan produk. Dan selain itu juga proyek ini juga akan memperkuat citra merek perusahaan. proyek kami juga secara langsung mendukung strategi bisnis perusahaan untuk memperluas pangsa pasar global. Dan kami yakin bahwa kemitraan strategis yang kami bentuk ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Terima kasih atas pemikiran ini. Sekarang mari kita evaluasi kecenderungan setiap proyek dengan strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Apakah proyek-proyek ini sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Ya, proyek kami selaras dengan visi dan misi perusahaan untuk terus berinovasi dan menjadi pemimpin di industri kami. Kami percaya bahwa proyek ini akan membawa perusahaan maju menuju masa depan yang lebih cerah. Dan juga proyek kami juga konsisten dan dengan visi misi perusahaan untuk tumbuh secara global dan memperluas jejak merek kita di pasar internasional. Kami juga yakin bahwa proyek ini akan membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya ingin mendengar pendapat dari setiap peserta. Apakah ada yang memiliki pertanyaan, komentar, atau pemikiran tambahan sebelum kita mengakhiri diskusi ini? Saya ingin tahu bagaimana proyek-proyek ini itu akan diintegrasikan dengan strategi bisnis yang sudah ada di dalam perusahaan. Pertanyaan begini. Tim proyek, apakah Anda memiliki rencana untuk integrasi proyek-proyek ini dengan strategi bisnis yang ada? Kami telah merancang rencana integrasi yang komprehensif, termasuk komunikasi terbuka dengan tim yang ada dan penyusunan strategi pemasaran dan penjualan untuk tujuan perusahaan. Demikian juga dengan adanya proyek kami
bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Dalila dan Mika. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, mari kita akhiri di sini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Sekarang kita telah melalui tahap diskusi dari perbandingan proyek investasi. Saya ingin kita fokus pada pemilihan proyek investasi yang paling menentukan dan sesuai dengan visi perusahaan. Kita akan mengalokasikan waktu 15 menit untuk tahun. Saya ingin mengusulkan untuk melakukan keputusan syarat untuk pemilihan proyek investasi yang paling menguntungkan dari yang diinvestasikan. Dengan cara ini, kita dapat dengan jelas menentukan pilihan yang dapat dilakukan. Saya setuju dengan usulan itu, namun saya juga ingin mengingatkan bahwa kita perlu mempertimbangkan tidak hanya dari aspek keuangan saja, tapi juga aspek keuangan seperti strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Sangat baik. Saya setuju bahwa kita perlu mempertimbangkan semua aspek yang relevan sebelum membuat keputusan akhir. Mari kita mulai perebutan suara. Siapa yang mendukung proyek A? Terima kasih. Sekarang siapa yang mendukung proyek B? Terima kasih atas partisipasinya. Setelah melihat hasil pemungutan suara, mari kita evaluasi keputusan ini. Saya ingin menyoroti bahwa proyek A memiliki keunggulan dalam hal NPV dan IRR. Tetapi proyek B mendukung strategi bisnis perusahaan untuk ekspansi global. Saya setuju, namun kita juga perlu mempertimbangkan resiko dan juga strategi mitigasi yang telah dilakukan untuk setiap proyek. Baiklah, saya rasa sudah saatnya kita mencapai kesimpulan. Apakah ada yang memiliki saran atau tambahan sebelum kita membuat keputusan akhir? Saya ingin menyarankan agar kita juga itu mempertimbangkan potensi pertumbuhan jangka panjang dari masing-masing proyek serta dampaknya itu apa terhadap citra dan perusahaan. Saya setuju dengan saran tersebut. Terima kasih atas kontribusinya. Sekarang mari kita ambil keputusan akhir setelah mempertimbangkan semua aspek yang telah dibahas. Apakah ada yang memiliki keberatan dengan memilih proyek A sebagai proyek investasi yang dipilih? Bagaimana dengan memilih proyek B sebagai proyek investasi yang dipilih? Baik, dengan demikian hasil pemungutan suara dan pertimbangan yang telah diajukan, saya memutuskan bahwa proyek A dipilih sebagai proyek investasi yang akan dilaksanakan. Sekarang mari kita tetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk implementasi proyek ini. Saya akan memimpin tim proyek ini untuk memastikan bahwa implementasi proyek berjalan lancar sesuai rencana. Kami akan bekerja sama dengan tim yang terlibat untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Sangat baik. Saya juga meminta sekretaris untuk mempersiapkan dokumen resmi yang mendokumentasikan keputusan kita hari ini. Apakah ada yang ingin menambahkan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim proyek yang terpilih dan saya berharap proyek ini akan memberikan hasil yang positif bagi perusahaan. Terima kasih atas ucapan selamatnya di sini. Baiklah, kita tidak ada lagi yang ingin ditambahkan. Saya menyatakan bahwa pertemuan ini ditutup. Terima kasih atas partisipasinya semua. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya ingin menyampaikan ringkasan hasil diskusi dan keputusan yang telah diambil hari ini. Selama pertemuan ini, kita telah melakukan diskusi yang mendalam mengenai proyek investasi yang diajukan. Setelah mempertimbangkan beberapa faktor termasuk kriteria keuangan dan keuangan serta tujuan perusahaan, kita memilih proyek A sebagai proyek investasi yang akan dilaksanakan.
semua pihak yang terlibat. Terima kasih atas dukungannya, Rizka. Dengan demikian saya nyatakan bahwa pertemuan ini resmi ditutup. Mari kita semua bekerja keras untuk mewujudkan kesuksesan proyek investasi yang ini. Terima kasih dan selamat datang.